Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair ya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang hadis kedua, yaitu apa? Islam, iman, dan ihsan. Nah, kita akan membaca hadisnya. Sebagian aja ya, nanti sebagian lagi bisa dilanjutkan masing-masing. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, yang artinya juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia menghampiri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Nah, kemudian kita akan membahas tentang kandungan hadis dari kalimat yang sudah Ustazah bacakan tadi ya. Di dalam hadis itu ada kalimat yang bunyinya, yang masih di awal-awal, bisa dilihat ya slide-nya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ini mengandung 3 kandungan hadis, mengandung 3 makna. Yang pertama, di antara perilaku-perilaku Nabi ialah bergaul dengan para sahabatnya. Perilaku ini menunjukkan akhlak Nabi yang mulia. Jadi di antara semua akhlak-akhlak, semua perilaku-perilaku Nabi, kalimat ini itu menunjukkan dengan bahwa Nabi itu bergaul dengan para sahabatnya. Dan ini yang bergaul dengan para sahabatnya, yang Nabi bergaul dengan para sahabatnya ini menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian kandungan hadisnya yang kedua, manusia itu semestinya berinteraksi dengan orang lain dan bergaul, serta tidak menghindar dari mereka. Nah, kita sebagai manusia semestinya, seharusnya kita tuh juga harus berinteraksi dengan orang lain dan bergaul. Nggak boleh kita menghindar dari orang lain. Kita harus berinteraksi, harus bergaul dengan orang-orang. Tapi dalam hal kebaikan ya, bukan dalam hal keburukan. Ditandai, kita harus berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang
dalam hal kebaikan, dalam hal yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan dalam hal yang menjauhkan kita dari Allah, bukan dalam hal keburukan. Contohnya, contoh yang paling simpel, kita sekolah, kita bergaul bersama teman. Itu menunjukkan bahwa kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mencari ilmu, sama-sama mencari keberkahan ilmu. Itu termasuk berinteraksi dalam kebaikan, bergaul dalam kebaikan. Karena kita nggak bisa hidup sendiri di rumah aja, diem aja nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin ada kegiatan di rumah ya, tapi nggak bertemu orang lain, nggak pernah menyapa orang lain. Setidaknya kita butuh makan. Kita harus pergi berbelanja untuk membeli sayur. Nah, itu termasuk interaksi dengan orang lain. Dengan seseorang, dengan pedagang sayur, itu termasuk interaksi ya. Jadi seorang manusia semestinya harus berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Tidak boleh menghindari dari mereka. Dalam tanda kutip, dalam kebaikan dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bergaul bersama orang lain itu lebih utama daripada menyendiri, selagi seseorang tidak mengkhawatirkan agamanya. Jika ia mengkhawatirkan agamanya, maka menyendiri itu lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yusiku ayyakuna khairu malir rajuli anamu yatba'u biha syafal jibali wa mawaqi'al qatri. Nyaris akan terjadi sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang diikutinya hingga ke puncak bukit dan tempat-tempat yang mendapat hujan. Jadi, kandungan hadis yang ketiga adalah bergaul, berinteraksi bersama orang lain itu lebih utama. Lebih utama daripada menyendiri. Ustazah ulangi ya. Bergaul dan berinteraksi bersama orang lain lebih utama daripada menyendiri. Asalkan seseorang tidak mengkhawatirkan agamanya. Tapi kalau seseorang itu mengkhawatirkan agamanya, maka menyendiri itu lebih utama. Contohnya ya, tadi kan bergaul bersama orang lain itu lebih utama. Nah, kalau kita khawatir nih, nanti kalau sering berkumpul sama orang lain, sering berinteraksi dengan orang lain, jadi ibadahku nanti kendor. Nah, lebih baik kita menyendiri. Atau kita mengurangi interaksi kita. Atau kita ingin merenungi dosa-dosa kita. Ingin meminta ampun kepada Allah. Lebih baik dengan cara bergaul atau dengan menyendiri. Nah, dengan menyendiri kan, maka kita menyendiri dulu. Seperti itu ya. Kemudian kandungan hadis yang keempat. Malaikat bisa menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Jadi, malaikat Jibril ini bisa menunjukkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Istilahnya, malaikat Jibril bisa berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia itu maksudnya tubuhnya ya. Tubuhnya itu bisa menyerupai manusia dan diperlihatkan kepada manusia. Terdapat dalam kalimat yang mana? Nah, terdapat dalam kalimat yang ini. Dzata yaumin
ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis syiyab syadidu sawadis sya'ar la yurah alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna. Nanti dilanjutnya, yang artinya suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Nah, kalimat dari hadis ini, potongan kalimat dari hadis yang kedua ini menunjukkan tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Jadi malaikat Jibril datang kepada manusia menyerupai wujud seorang laki-laki. Ciri-cirinya, dia mengenakan baju yang sangat putih. Bajunya sangat putih. Kemudian rambutnya hitam. Kemudian tidak terlihat bekas berpergian jauh darinya. Jadi orang kalau sedang berpergian jauh pasti kelihatan kan ya. Nih, pada zaman Rasul ya, dibayanginnya ya. Di zaman Rasul itu nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada bus, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Adanya gurun pasir, panas-panas, kendaraannya kalau nggak unta ya jalan kaki, kalau nggak punya unta ya jalan kaki kan. Nah, bayangin itu. Kalau berpergian jauh, kondisinya di gurun pasir, kondisinya nggak pakai mobil. Bayanginnya naik unta atau nggak jalan kaki ya. Itu pasti kelihatannya kayak lelah, bajunya lusuh. Pasti kelihatan lah kalau dia itu dari perjalanan jauh. Kelihatan ya. Beda dengan zaman sekarang. Mau dari Jakarta ke Surabaya bolak-balik. Kalau naiknya kereta yang mahal, naiknya mobil yang AC-nya dingin, naik bus yang eksekutif, itu nggak kelihatan. Tapi mesti kelihatan sih. Pasti kelihatan dari perjalanan jauh, cuma kan nggak kelihatan banget. Nah, kalau yang dalam hadis ini dibayanginnya di zaman Rasulullah yang tidak ada mobil tadi, nggak ada kereta dan nggak ada sebagainya. Ada yang cuma unta, kalau nggak unta ya jalan kaki. Nah, itu. Jadi malaikat Jibril ini nggak kelihatan kalau dia itu bekas-bekas perjalanan jauh. Jadi masih rapi semuanya, masih rapi. Kemudian di dalam perkumpulan itu, di dalam duduknya Rasulullah dengan para sahabatnya, sahabat-sahabatnya pun tidak ada yang mengenali. Ini siapa sih yang datang? Ini siapa? Laki-laki ini siapa? Pakaiannya putih, rambutnya hitam, nggak kelihatan dari perjalanan jauh. Dan orang-orang di situ nggak ada yang mengenalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril bisa mengubah wujudnya menjadi manusia. Dan di sini malaikat Jibril menyerupai laki-laki ya. Kemudian kandungan hadis yang kelima. Ini di sini etika murid harus baik terhadap gurunya. Etika itu perilaku. Perilaku murid harus baik terhadap gurunya. Kalau di dalam buku, etika anak didik harus baik di hadapan pendidiknya. Anak didik itu maksudnya murid, harus baik di hadapan pendidiknya. Pendidik itu yang mengajar, maksudnya guru ya. Guru. Nah, ini contohnya di dalam hadis ini. Jibril duduk menunjukkan atas etika. Itu salah, tulisannya kurang T ya. Jibril duduk menunjukkan atas etika. Menyimak dan siap untuk menerima segala apa yang disampaikan. Jadi Jibril itu duduk, malaikat Jibril duduk, dia nunjukin
nunjukin atas perilakunya yang menyimak dan siap untuk menerima segala apa yang disampaikan. Jadi nyimak dan siap. Siap kondisi badannya, siap lahir batin untuk menerima segala yang disampaikan oleh gurunya, oleh Nabi Muhammad. Nah, di dalam hadis ini kalimat yang mana yang menunjukkan etika murid harus baik terhadap gurunya? Nah, ini di slide-nya bisa dilihat di videonya. Ustazah bacain. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini. Nah, kemudian dilanjut lagi. Itu kurang ya, artinya di dalam video bisa dilihat di buku di halaman 6. Kemudian ia menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Jadi bisa dibayangin nggak? Seperti yang Ustazah sudah jelaskan kemarin ya. Kedua lutut Jibril, kedua lutut malaikat Jibril ini disatukan dengan kedua lutut Rasulullah. Wallahu alam ya, duduknya tuh bagaimana? Duduknya sila atau bagaimana? Wallahu alam. Intinya di dalam hadis ini diterangkan bahwa kedua lutut malaikat Jibril dan kedua lutut Rasulullah itu disejajarkan, ditempelkan, disandarkan. Malaikat Jibril menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua tangan malaikat Jibril diletakkan di atas pahanya, kan? Jadi tangannya nggak sibuk garuk-garuk, nggak sibuk mainin jari, nggak sibuk mainin HP. Buru-buru ada HP kan ya zaman dulu. Pokoknya tangannya nggak sibuk sendiri. Tangannya diletakkan di atas pahanya. Nah, ini yang dimaksud etika, yang dimaksud perilaku. Perilaku murid harus baik terhadap gurunya. Harus menyimak, harus siap untuk menerima segala apa yang disampaikan. Mendengarkan, menyimak. Posisinya juga harus menyimak. Posisi mendengarkan. Bagaimana tadi posisinya Jibril? Kedua lututnya disandarkan kepada lutut Rasulullah. Kemudian kedua tangan malaikat Jibril diletakkan di paha malaikat Jibril ya. Jadi tangannya malaikat Jibril diletakkan di pahanya sendiri, bukan di pahanya Nabi Muhammad ya. Nah, itu tadi termasuk etika murid harus baik terhadap gurunya. Semoga kita semua bisa seperti itu ya. Menunjukkan perilaku yang baik sebagai seorang peserta didik terhadap pendidiknya. Bagi seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Jadi harus menunjukkan etika yang baik, perilaku yang baik. Kemudian kandungan hadis yang ke-6. Nah, ini kandungan hadis yang ke-6 yaitu sebelum turun ayat 63 dari surat An-Nur. Jadi sebelum turun ayat ini, sebelum turun surat An-Nur ayat 63 ini yang bunyinya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'du. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Oke, saya jelasin ya. Jadi maksud dari kandung hadis yang ke-6 ini, sebelum turun
surat An-Nur ayat 63. Nah, surat An-Nur ayat 63 ini isinya larangan kepada orang-orang untuk memanggil Rasulullah itu dengan sebutan nama. Jadi nggak boleh memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad, gitu nggak boleh. Hei Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, itu nggak boleh. Tapi sebelum turun surat ini, sebelum turun ayat 63 dari surat An-Nur, ya ini, diperbolehkan memanggil Nabi dengan namanya. Diperbolehkan ya, tapi sebelum turun ayat 63 ini diperbolehkan memanggil Nabi dengan namanya. Tapi setelah turun ayat tersebut, Allah melarang memanggil Nabi dengan namanya. Paham nggak? Jadi tadi sebelum turun ayat 63 dari surat An-Nur, boleh orang-orang memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Tapi kemudian Allah menurunkan surat An-Nur yang isinya kita tidak boleh memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Contohnya tadi yang ya Muhammad, di dalam hadis ini yang malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tapi ada riwayat lain. Jadi pada kebiasaan kaum Arab Badui, jadi di zaman Rasulullah itu ada kaum namanya kaum Badui. Ketika orang-orang Badui datang kepada Rasulullah, mereka selalu memanggil dengan namanya. Jadi orang-orang Badui ini kalau ketemu Rasulullah itu pasti manggil namanya. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, semua orang. Maaf, bukan dengan perkataan Rasulullah atau Nabi, tapi dengan wahai Muhammad, ya Muhammad. Nah, kemudian turun ayat ini. Riwayat yang menurunkan kebiasaan kaum Arab Badui yang datang kepada Rasulullah lalu memanggil dengan namanya wahai Muhammad, ini yang paling mendekati ya. Ini riwayat yang paling mendekati. Kemudian kandungan hadis yang ke-7. Seseorang boleh bertanya tentang apa yang sudah diketahuinya. Jadi orang itu boleh nanya lagi sesuatu tentang apa yang sudah diketahuinya. Kalau orang udah tahu terus dia nanya lagi, itu boleh. Untuk apa? Nanya terus sih. Nah, untuk ini tujuannya untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Jadi tujuannya tadi untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Di sebelah mana perkataannya? Yang di sebelah mana kalimat dalam hadis yang menunjukkan bahwa seseorang boleh bertanya tentang apa yang sudah dikatakannya? Ini. Jibril berkata, "Kamu benar." Jadi contohnya ya, kita lagi di kelas, contoh ini ya, belajar matematika. Ada salah satu murid A, dia sebenarnya udah paham nih, rumus yang ini tuh begini, contohnya begini. Murid A ini udah paham, tapi dia nanya lagi sama gurunya, Ustazah tolong jelasin dong rumus yang ini, itu bagaimana? Nah, itu boleh. Gunanya untuk apa? Supaya ustazahnya menjelaskan kembali dan teman-teman yang belum tahu supaya lebih tahu lagi. Itu diperbolehkan, ya. Paham ya semuanya? Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan ke ustazah ya. Jadi tadi kandungan hadisnya apa aja?
Yang pertama, kita sebagai manusia harus berinteraksi dan bergaul bersama orang lain. Jadi bergaul dan berinteraksi tadi lebih utama daripada menyendiri. Ya. Tapi harus dalam hal kebaikan, dalam hal yang mendekatkan kita terhadap Allah. Jangan nih kita bergaul, kita berinteraksi dengan orang lain, kita ngegibahin orang, kita ngomongin temennya, atau kita ngomongin hal-hal yang gak penting, itu gak boleh. Kemudian selanjutnya kandungan yang lainnya, bahwa malaikat-malaikat Allah, contohnya malaikat Jibril ini bisa merubah wujudnya seperti wujud manusia dan bisa menunjukkannya kepada manusia. Kalau dalam wujud malaikat asli, orang lain gak bisa melihat. Tapi malaikat bisa merubah wujudnya seperti wujud manusia dan bisa menunjukkan wujudnya kepada manusia. Kemudian tadi selanjutnya, kandungan hadis yang selanjutnya, bahwa seorang murid itu harus punya etika yang baik terhadap gurunya. Jadi harus punya sopan santun, perilaku yang baik terhadap gurunya. Gimana sih etika dalam belajar, etika berperilaku baik terhadap gurunya itu bagaimana? Tadi dicontohkan oleh malaikat Jibril. Bisa nanti dicari-cari lagi bagaimana. Kemudian yang selanjutnya ini, seseorang boleh bertanya tentang apa yang sudah diketahuinya. Jadi kalau orang udah paham terus nanya itu diperbolehkan. Gunanya untuk apa? Untuk supaya orang lain yang belum tahu itu lebih tahu lagi tentang hal yang ditanyakan itu lagi. Oke, jazakumullahu khairan katsiran kepada anak-anak solihah semuanya. Semoga ilmu yang didapat hari ini, ilmu yang sudah Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah keberkahan ilmu yang kita punya. Kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita terima kepada orang lain, kita sampaikan. Itu termasuk berdakwah ya. Menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kepada temannya. Kemudian dengan ilmu ini semoga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhir kata, kalau Ustazah ada salah-salah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.